Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa yang, silakan. Assalamualaikum. Kufur saya tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Lalu kemudian jika dia terlibat di tauhid uluhiyah, dia juga bisa dibilang makhluk dari Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia di asma wa sifat, atau dia membatasi bahwa sifat Allah hanya 20, yang lainnya nggak mau diimani, atau dia tidak mau dia mengakui sifat-sifat Allah, dia takrif sama dia, apakah dia termasuk juga Rasulullah dari Islam? Terancam kalau sampai dia betul-betul menentang. Lebih dari 20 misalnya, berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan sifat Allah, ya jelas kufur. Ya, di antara di dalam sifat yang 20 itu ada nggak Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti dia menolak kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa kalau nggak kufur? Gitu. Suara apa ini? Apa yang kita katakan bila ada yang bertanya pada kita, ikhlaskah kamu atas pemberian ini? Kan orang lain, terhadap diri kita saja kita tidak tahu. 3 orang yang terjebak di dalam goa itu, 3-tiganya bertanya kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya perbuatan baik yang dulu aku pernah lakukan itu ikhlas karena Engkau, berarti kan dia saja tidak tahu, Allah yang maha tahu. Seandainya perbuatanku dulu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka geserkanlah batu besar ini. Si 3 orang ini tidak mengatakan, ya Allah, geserkanlah batu besar ini karena dulu waktu saya begini-begini saya ikhlas. Nggak begitu kan? Tapi nanya, Allahumma in kuntu, seandainya. Jadi terhadap diri kita sendiri saja kita tidak boleh memastikan, apalagi orang lain. Kecuali rela bahasa kita ya. Kalau ikhlas kan bukan bahasa kita, ini ikhlas bahasa agama, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Kalau rela, insya Allah lah ya, kita tahu rela itu apa. Apakah dengan rela pasti ikhlas? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang rela, suka rela, tapi dia tidak ikhlas. Ya, orang kebaikan karena berharap ridho Allah, pahala ikan dari Allah. Orang Allah itu siapa dia nggak tahu, dia kafir misalnya. Bagaimana memastikan ikhlas? Bagaimana dengan lambang-lambang iluminasi? Ketika itu betul-betul simbol kekufuran, Yahudi misalnya, Nasrani misalnya, Buddha, Hindu, kan ada simbol yang bukan kekufuran ya. Ini simbol atau lambang perusahaan tertentu. Ya tentu tidak ya. Ini betul-betul ya salib misalnya, atau dewa-dewa tertentu misalnya. Yang paling jelas insya Allah salib. Atau apa, candi misalnya ya. Atau patung, jelas. Nama-nama seperti dewa, dewi, nama dewanya itu ya. Ada nama-nama yang tidak boleh disandang oleh kaum muslim. Perbuatan 3 orang sahabat.
Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, yang tiga-tiganya memotong jenggotnya segenggam. Bila mau haji atau umroh, memberitahu tetangga dan saudara-saudara sekalian meminta maaf. Apakah ini riya? Ya, pintu ke situ, pintu riya. Karena ketika kita tidak memberitahu, apakah dosa? Jelas tidak dosa, ya kan? Nggak dosa. Nggak ada yang tahu, tetangga-tangga, nggak dosa. Kita undang, kita jamu bukan sebelum berangkat. Sudah pulang ya, bersyukur, selamat sampai tujuan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab beragama, terutama yaitu tauhid, itu umumnya kita beramal mungkin tidak berdasarkan dalil. Nah, ini mohon diterangnya, Ustaz. Beramal dengan dalil ataukah beramal dengan mazhab? Sebab tidak semua amal yang kita lakukan itu kita tahu dalilnya. Sedangkan umumnya para dai-dai yang terdahulu itu mereka menyandarkan bahwa kita itu bermadzhab Syafi'i dan apa yang kita lakukan adalah Syafi'iyah. Mohon penjelasan, Pak. Ya, menarik ini. Tentu tidak semua kita bisa mencari dalilnya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Apakah yang tidak bisa mencari dalil kemudian salah? Ketika dia sikoh dengan seseorang, dengan guru, dan manhajnya benar, maka insya Allah dia tidak disalahkan, walaupun dia tidak tahu dalilnya. Tapi si guru ini atau temannya ini atau saudaranya ini membawakan dalil, gitu. Misalnya begini dah, Pak, emang ada dalilnya kalau pulang safar rakaat? Dijawab ada. Di Abu Daud, taruhlah nggak bilang Abu Daud, ada. Nah, antum bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh begini, Pak, ada dalilnya nggak? Sholat 2 rakaat sepulang dari safar di masjid terdekat. Nggak usah nanya dalil. Kalau udah yang banyak melakukan, ikuti aja. Nah, ini nggak boleh, ya. Udah kalau tanya dalil ya repot. Nah, ikuti aja. Kalau sudah mayoritas melakukan itu pasti benar. Nah, jangan diikuti kalau jawabnya begitu. Cuman kalau dia jawabnya ada, walaupun mungkin bohong ya, dia yang menanggung kebohongannya. Karena kan kita sikoh sama dia, ya kan? Ternyata dia bohong. Nah, dia yang menanggung kebohongannya. Artinya tetap kita ada dalil. Walaupun kita tidak surat sekian ayat sekian, Bukhari bab anu, Abu Daud di bab anu, nggak harus sampai ke situ. Namanya kita orang awam. Ya, artinya suasana mana dalilnya itu dihidupkan seperti itu. Jangan seperti yang selama ini kita saksikan. Pokoknya gimana guru kita. Bahkan cuma dengan melihat, nggak mungkin beliau salah. Wah, haram. Habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.